Peluang pertama didapat Witan Sulaiman pada menit 10. Witan bermain Pemain starting Persija Jakarta 11. itu berhasil masuk ke kotak penalti, tapi Witan terjatuh di momen krusial sebelum melakukan penyelesaian. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa kalian dimurahkan rezeki dan juga sentiasa sukses ya kalian dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, semalam kita sudah ketahui keputusan Indonesia kalah kepada China 2-1. Kalah tipis guys, kalah tipis. Walaupun ramai yang mengekspektasi terlalu tinggi untuk kemenangan semalam, tapi ramai yang menyalahkan tactical Sinteyong dengan menurunkan pemain-pemain cadangan, bukan pemain inti yang diperlukan demi untuk mendapat 3 poin penuh itu. Jadi ramai yang mengalahkan Sinteyong. Apapun guys, saya punya pandangan tersendiri, tapi di akhir nanti video ini saya akan memberi sedikit pandangan terkait dengan bagaimana kekalahan Indonesia dan dampaknya untuk perlawanan yang akan datang, dan apa peluang timnas Indonesia ini untuk keputaran yang seterusnya bagi menduduki posisi ketiga atau keempat untuk playoff nanti. Jadi di akhir video nanti saya akan memberi sedikit pandangan. Sebelum itu kita simak dulu video pada hari ini guys. Oke, yuk kita simak video ini. Usai laga melawan Cina, Ketua Umum PSSI langsung ambil keputusan tegas demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Laga timnas Indonesia versus Cina. Oke, kita tengok guys ya. Babak pertama berjalan alot. Timnas Indonesia berhasil mendominasi penguasaan bola di 5 menit awal laga, tapi pertahanan Cina masih sulit ditembus. Peluang pertama didapat Witan Sulaiman pada menit 10. Witan bermain Pemain starting Persija Jakarta 11. itu berhasil masuk ke kotak penalti, tapi Witan terjatuh di momen krusial sebelum melakukan penyelesaian. 2 menit kemudian, giliran Ragnar Oratmangoen yang mendapatkan peluang. Sayang, tendangan Ragnar dari luar kotak penalti masih melambung. Hingga menit ke-20, penguasaan bola terbanyak masih dimiliki Indonesia. Indonesia banyak menyerang guys. Asuhan Sinteyong mengalami kebuntuan. 1 menit kemudian, justru gawang timnas Indonesia yang kebobolan. Berawal dari sebuah tendangan bebas, bola sepertinya berhasil dikuasai Shane Patinama setelah duel udara terjadi. Shane sepertinya berharap bola keluar lapangan, tapi salah satu pemain Cina berhasil menyodok bola dan membuat bola dalam lapangan permainan. Bola kemudian jatuh ke Behram Abdueli yang dengan bebas menendang bola di depan gawang Indonesia tanpa mampu diantisipasi kiper Martin Paes. 1-0 untuk Cina. Pada menit ke-44, Behram Abdueli berhasil membobol gawang Indonesia. Memanfaatkan umpan terobosan, Behram Abdueli sukses lolos jebakan offside. Indonesia China juga menggunakan pemain-pemain naturalisasi mereka ya. Sebenarnya Cina ini ada, saya lihat semalam ya, ada 3 ke 4 pemain naturalisasi mereka, dan mungkin mereka juga ingin menguatkan dan juga sudah mengetahui taktik Indonesia ini, mereka menurunkan pemain-pemain ini ya. Oke, lanjut. Dan dengan dingin menaklukkan Paes. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga akhir babak pertama. Usai laga melawan Cina, Ketua Umum PSSI langsung ambil keputusan tegas demi menjaga asa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ambil Erick Thohir keputusannya. langsung menemui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menkumham, Supratman Andi Aktas untuk membahas calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Pada kesempatan ini, Supratman Andi Aktas menyatakan bahwa Kemenkumham turut mendukung dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 dengan menambah Adakah pemain amunisi baru lagi naturalisasi selepas di ini guys? timnas Indonesia. Mudah-mudahan dengan dukungan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terutama terkait dengan naturalisasi ini, akan bisa memberikan kontribusi nyata dalam upaya meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, kata Supratman. Supratman berharap agar dukungan yang diberikan kepada timnas dapat mengangkat nama baik Republik Indonesia di kancah internasional, khususnya di cabang sepak bola. Erick Thohir sendiri mengatakan, program naturalisasi menjadi bagian untuk memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Melakukan naturalisasi pun, lanjut dia, merupakan cara yang terhormat.
Dia juga menekankan bahwasanya bukan hanya Indonesia yang melakukan naturalisasi. Betul. Erick Thohir merujuk pada timnas negara lain yang juga melakukan naturalisasi Spanyol, seperti Belanda, Spanyol, Prancis, dan lain-lain. dan lain-lainnya. Aturan FIFA menjelaskan, setiap negara boleh menaturalisasi semua pemain. Semua terbuka. Saya dan Pak Menteri fokusnya sama talenta terbaik. Pilihannya adalah pemain yang punya darah Indonesia dan masih dalam usia emas pesepak bola, kata Erick. Erick menekankan langkah yang dilakukan PSSI tidak sebatas untuk program jangka pendek. Semua program tetap selaras dengan pembinaan pemain usia muda. Enggak ada program jangka pendek, semua berkesinambungan. Insya Allah ini bisa jadi percepatan prestasi kita semua, tambahnya. Seperti diketahui, setelah Mes Hilgers dan Eliano Reinders resmi dinaturalisasi timnas Indonesia, kini Jairo Riedewald dikabarkan akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Kabar ini sedang ramai menjadi perbincangan setelah sang pemain memasang bendera Indonesia di akun Instagram pribadinya. Tindakan tersebut bisa dianggap kode Jairo berminat menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Perlu diketahui, Jairo merupakan pemain keturunan berdarah Belanda, Suriname, dan Indonesia. Darah merah putih didapat oleh Jairo dari pihak ibu yang merupakan keturunan Ambon. Mantap lagi nih, Jairo Riedewald di Liga Pro Belgia 2024 sampai 2025. Pemain posisi gelandang tengah ini diboyong oleh Royal Antwerp setelah memperkuat Crystal Palace di Liga Inggris sejak musim 2017 hingga 2024 lalu. Maka Jairo Riedewald bukan sosok yang sembarangan andaikan menjadi pemain timnas Indonesia. Kevin Dix sudah bersalaman. Dari Jairo, PSSI sendiri telah membocorkan kabar calon pemain naturalisasi tersebut. Arya Sinulinga, selaku Exco PSSI, mengabarkan bahwa pemain Jairo akan datang ke Indonesia untuk mengurus berkas. Dijadwalkan momen itu akan tiba saat agenda liburan di periode FIFA udah lama lagi kalau begini. November 2024. Artinya, kedatangan pemain naturalisasi terbaru akan seiring dengan jadwal laga kandang terdekat Timnas Indonesia. Selanjutnya, Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang dalam pertandingan grup C ronde terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang diagendakan berlangsung pada Jumat, 15 November 2024. Di lain sisi, akademisi sekaligus pengamat politik yang tiba-tiba jadi pengamat sepak bola, Rocky Gerung, menyampaikan kritiknya terhadap proyek naturalisasi pemain Timnas Indonesia yang dijalankan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Menurut dia, hal itu menimbulkan euforia semu karena mayoritas pemain yang tampil bukan hasil dari sistem pembibitan pemain muda lokal. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada euforia dalam persepak bolaan kita, tetapi euforia itu membatalkan atau membuat kita lupa bahwa yang bermain di lapangan itu bukan grup yang kita idealkan, karena yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi, ujar Gerung. Rocky mengingatkan bahwa dasar dari sebuah tim nasional adalah kebanggaan nasional yang lahir berkat keberlangsungan sistem pembibitan pemain muda di dalam negeri, bukan naturalisasi. Ia menilai naturalisasi sebagai jalan pintas dan pembenaran atas ketidakmampuan federasi menciptakan ekosistem sepak bola yang baik. Betul bahwa olahraga sepak bola sudah mendunia dan orang akan saksikan kegembiraan di lapangan, tetapi timnas itu harusnya datang dari bibit kita. Karena belum ada bibit, maka kita naturalisasi. Itu semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti, ucapnya. Tapi itu bukan naturalisasi guys, itu kan keturunan punya darah Indonesia. Jadi justru Indonesia sebenarnya patut berbangga karena pemain-pemain ini ingin membela timnas Indonesia dan mereka punya darah keturunan daripada mungkin ada yang sang kakek, sang ayah, sang ibu dan datuk nenek mereka. Jadi itu terpulang pada Indonesia, kepada timnas Indonesia. Dan Bapak Erick Thohir sendiri mengatakan bahwa sesiapa negara pun sebenarnya bisa saja mengambil pemain naturalisasi, dan mengambil contoh Spanyol, Belanda, Prancis juga punya pemain naturalisasi. Tapi Indonesia ini dia spesial, dia bukan pemain naturalisasi, tetapi dia pemain keturunan yang berdarah Indonesia. Itu dia kena faham di situlah. Oke, kita lanjut guys.
Kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tapi kita ada upaya menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurrikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu olahraga mutakhir. Kita harus bangkitkan kembali bahwa sepak bola itu dalilnya kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi. Tambah gerung. Isu soal pemain naturalisasi kembali menjadi perhatian bermula dari pernyataan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia, Peter Gonta, yang mengklaim para pemain naturalisasi timnas Indonesia belum mengembalikan paspor lamanya. Ia menuding para pemain tersebut akan membuang status warga negara Indonesia ketika sudah tak dibutuhkan lagi. PSSI melalui anggota komite eksekutif, Arya Sinulinga telah membantah hal tersebut. Bantahannya semkain kuat menyusul pernyataan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmi Karim, yang mengatakan semua pemain naturalisasi timnas Indonesia saat ini telah mengembalikan paspor lamanya. Timnas Indonesia saat ini diperkuat 14 pemain naturalisasi 14 yang memiliki pemain garis keturunan Indonesia. Pemain keturunan. Sampai di situ, PSSI diketahui juga sedang dalam proses menaturalisasi pemain keturunan lainnya, yakni Jairo Riedewald. Lantas, gimana pendapat kalian Timnas Lovers? Setuju tidak dengan program naturalisasi yang dibuat PSSI? Oke guys, saya punya pandangan, saya tetap setuju apapun yang dilakukan oleh Bapak Erick Thohir untuk mengambil pemain keturunan ini, karena Bapak Erick Thohir lebih mengetahui terkait dengan sepak bola. Dia adalah ahli dalam sepak bola. Kalau tidak akan dia memimpin Inter Milan selama 5 tahun sehingga berjaya. Jadi semua yang dilakukan itu tergantung kepada kebijaksanaan Bapak Erick Thohir. Oke guys, kita kembali kepada perlawanan semalam. Sebenarnya Indonesia tidaklah kalah teruk guys. Dia cuma kalah 2-1 ya. Walaupun China ini belum pernah menang dalam kualifikasi ini, dan ramai yang ekspektasi terlalu tinggi terhadap Indonesia untuk bisa mengalahkan China, dan kesilapan taktikal daripada Sinteyong juga menyebabkan konon kekalahan ini. Tapi bagi saya memang ada sedikit faktornya, tapi tidak secara keseluruhan. Sebenarnya Indonesia masih bermain bagus. Daripada possession ball itu 75% Indonesia menguasai, hanya 35 ataupun lebih kurang 30% ke atas lah untuk timnas China, karena mereka bermain bertahan, parking bus, dan Indonesia total menyerang dari menit awal sehingga akhir. Cuman kesilapan sedikit pemain pertahanan Sheni Patinama, dan juga kesilapan counter attack pemain pertahanan dan juga pemain gelandang yang lambat turun, itu yang menyebabkan kekalahan ini juga. Tapi dalam sepak bola ini guys, apa sahaja boleh berlaku ya, karena bola sepak, karena bola itu bulat, bola itu bundar. Ada masa timnas yang kuat akan kalah kepada timnas yang lemah, dan ada masa timnas yang lemah ini pula akan menang kepada timnas yang lebih kuat. Jadi ini rutin dalam sepak bola di mana-mana pun. Siapa sangka Argentina juga pernah dikalahkan oleh Arab Saudi dalam Piala Dunia. Walaupun tidak menjangkakan pun Arab Saudi ini bisa menang. Jadi untuk faktor menyalahkan keseluruhannya kepada Sinteyong itu tidak adil juga bagi Sinteyong. Memang itu salah satu faktor karena dia tidak memainkan Tom Haye di starting 11. Tom Haye dan juga Rizky Rio. Saya pun, kalau saya berpandangan, Tom Haye dan juga Rizky Rio perlu dimainkan di starting 11 itu. Bagi sebagai general di tengah, Tom Haye punya pengalaman yang baik, tapi tidaklah sebaik manapun ya. Sebab bola sepak atau sepak bola ini bermain 11 pemain secara berpasukan, tidak mengandalkan kepada individu semata-mata. Jadi memang Tom Haye seorang yang kreatif di lapangannya, di gelandang itu. Dia bisa membentuk peluang-peluang yang baik, dan juga dia punya passingan yang baik, dia punya passingan-passingan yang akurat. Cuma dari segi postur tubuh mungkin Tom Haye tidaklah terlalu besar, dan dia juga perlukan lagi stamina yang baik. Tetapi secara keseluruhannya ya, ini secara keseluruhannya kita perlu fokus di hadapan, karena ada 5 lagi perlawanan yang bakal menanti, dan tidak semestinya kalah hari ini 5 perlawanan ini kita akan kalah.
kita tetap masih berpeluang di 5 perlawanan ini. Indonesia akan lawan Jepang, akan lawan Arab Saudi, akan lawan Bahrain, akan lawan China, semua bermain di kandang, dan lawan Australia bermain di Australia. Jadi peluang dalam 4 perlawanan bermain di GBK itu masih ada lagi untuk timnas Indonesia. Jadi kita terus memberikan dukungan, terus memberikan semangat. Memang kecewa karena starting line up itu tidak menampilkan Tom Haye dan Rizky Ridho di babak yang pertama. Itu memang ada kekecewaan yang sedikit. Tapi secara overallnya, pemain sebenarnya sudah bersungguh-sungguh bermain. Walaupun Asnawi pun dihujat, Witan Sulaiman juga. Tetapi mereka juga bermain bersungguh-sungguh untuk timnas Indonesia. Mungkin kekalahan ini, kekalahan yang ada hikmahnya guys. Kita ambil hikmahnya itu. Kita ambil hikmahnya bagaimana kita bisa bersatu untuk menyokong penuh. Dan kritikan-kritikan ini kepada Sinteyong, mungkin Sinteyong juga akan membuat perubahan yang lebih jelas lepas ini. Jadi kita tetap mengkritik dan kita memberi cadangan atau pandangan yang baik. Jadi bagi saya, tidak semuanya faktor Sinteyong yang kalah. Dan ada juga masanya Sinteyong menampilkan pemain-pemain lokal seperti Asnawi, seperti Arhan, seperti Witan, Egy Maulana di starting 11 juga bisa menang. Jadi kalau semalam itu Indonesia menang kepada China, mungkin akan lain lagi kritikan ataupun pujian kepada Sinteyong pula akan berlaku. Jadi keberuntungan China itu menang atas counter attack dan juga kesilapan pemain lini belakang yaitu Sheni Patinama. Kalaulah China yang kalah semalam, pujian sudah tentu kepada Sinteyong walaupun dia menampilkan Witan dan juga Asnawi Mangku Alam di starting 11. Tapi apakah daya, keputusannya China menang, jadi seharusnya Sinteyong akan dikritik oleh sesiapa pun. Jadi memang kritik untuk kebaikan, tetapi kita tetap bersatu untuk membina semula semangat timnas Indonesia itu untuk melaju ke putaran yang seterusnya. Masih ada peluang, bukan penamat di sini guys. Seperti kata Sinteyong, bukan ini penamatnya, masih ada peluang. Mungkin dia akan menggunakan sepenuhnya pengalaman selepas ini, pengalaman yang buruk melawan China ini, untuk dia menampilkan yang lebih baik untuk perlawanan-perlawanan seterusnya. Oke, itu saya punya pandangan sendiri guys. Bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.